Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Saat ini kita akan berbicara tentang praktikum statistik. Apa itu praktikum statistik? Yaitu praktek untuk melakukan analisis statistik dengan berbagai macam software yang tersedia. Namun sebelumnya, analis statistik memerlukan data sehingga sangat berkaitan dengan data. Oleh karena itu, sebelum mengenal tentang cara analisis statistik, kita harus membahas tentang data. Kenapa data diperlukan? Karena data sangat berkaitan dengan alat analisis yang bisa digunakan. Data adalah sekumpulan fakta yang apa adanya, tertulis, yang sumbernya sudah pasti. Macam data bisa dibedakan menjadi data mentah, data olahan, dan data analisis yang dapat diperolehkan baik merupakan data primer maupun data sekunder. Data primer, data yang langsung diperoleh dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau pihak ketiga. Nah, kalau dalam bentuk datanya, data sekunder itu bisa dari internal maupun dari eksternal. Internal misalnya dari sebuah perusahaan yang akan meneliti tentang kondisi perusahaan itu, sedangkan data eksternal diperoleh dari pihak lain. Misalnya ketika kita ingin mengetahui tentang pemasaran, penjualan, data internal adalah penjualan kita, sedangkan data eksternalnya adalah data yang berkaitan dengan penjualan di industri yang ada atau data pesaing. Nah, waktu pengumpulan datanya bisa data yang runut waktu atau disebut sebagai data time series. Misalnya data inflasi dari tahun 2000 sampai 2019. Itu data time series. Sedangkan data cross-seksional adalah data yang dikumpulkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Misalnya kuesioner yang disebarkan pada waktu yang relatif sama. Yang kedua, ada jenis data yang bisa digunakan, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Karena berkaitan dengan praktikum statistik, maka data yang dipakai adalah data kuantitatif atau kualitatif yang dikuantitatifkan. Nah, kalau kita lihat, kita bisa melihat di sini bahwa data terbagi menjadi dua, kualitatif kuantitatif. Sedangkan data kuantitatif itu sendiri berupa data diskret dan data kontinum. Nah, data diskret, data dibedakan menjadi dua, yaitu nominal, ordinal, sedangkan kontinum data interval rasio. Nah, disinilah sebenarnya yang akan membedakan dalam melakukan analisis statistik. Data nominal ordinal lebih tepat kalau analisisnya pakai analisis non parametrik. Sedangkan data interval dan rasio menggunakan data analisis parametrik. Coba kita lihat, ada beberapa kategori analisis yang bisa dilakukan. Teknik analisis, kalau didasarkan pada jumlah variabel yang dianalisis, maka kalau hanya satu variabel, kita bisa pakai analisis data univariat. Kalau datanya dua variabel, maka
kita katakan analisisnya pakai bivariate. Bivariate. Nah, bivariate itu sendiri merupakan analisis yang biasanya berpasangan. Yang ketiga, ada pilihan lebih dari 2 variabel. Inilah yang disebut analisis data multivariate. Nah, ketiga data ini pasti punya tujuan yang masing-masing. Secara umum bisa dikelompokkan dalam 1 eksploratory atau 2 tujuan deskriptif. Dua hal ini nanti alat analisisnya dipakai adalah masih harus mempertimbangkan skala pengukurannya apa, karena tidak semua bisa dideskripsikan sama antara data nominal, ordinal, interval, rasio, atau kita bedakan kedua aja, metrik non metrik. Kemudian kalau tujuan penelitiannya untuk hipotesis, untuk menguji hipotesis, maka dipakai alat statistik inferensial. Ini pun masih mempertimbangkan tipe datanya. Kalau skala pengukurannya nominal, ordinal, maka pakainya statistik non parametrik. Untuk interval dan rasio, data interval dan rasio pakainya statistik parametrik. Nah, karena kita menggunakan statistik inferensial, maka persyaratan data yang utama adalah normalitas data, atau bahwa data yang bisa dianalisis nanti harus memenuhi distribusi normal. Yang berikutnya, kalau kita lihat dari yang slide sebelumnya, kita lihat ada analisis univariate. Kita contohkan yang satu aja, univariate dulu. Untuk prosedur univariate tergantung skala pengukuran kita. Misalnya univariate itu hanya tentang deskriptif. Kalau data nominal itu hanya dipakai tabel frekuensi. Kalau toh pakai statistik, analis statistik, biasanya yang boleh dipakai adalah modus. Hanya modus yang sering muncul. Contoh misalnya tadi data laki-laki dan perempuan, yang paling banyak muncul yang mana? Sehingga tidak boleh seperti data ordinal yang boleh dicari nilai tengahnya, tidak boleh juga seperti data interval dicari min-nya, rata-ratanya. Coba bayangkan kalau misalnya data nominal jenis kelamin, 1 laki-laki 2 perempuan. Kalau boleh dipakai statistik min rata-rata, kalau kita ketemunya 1,35, dia masuk ke kelompok mana? Apakah mau nambah dengan jenis kelamin yang baru? Nah, disitulah logikanya. Yang kedua, kalau kita melihat dari dispersionnya, kita hanya boleh membuat data nominal frekuensi, data ordinal pakai quartile ring. Kalau interval, dia bisa dilihat standar deviasinya. Nah, untuk analisis inferensialnya itu bisa menggunakan chi-square test. Kalau untuk data ordinal bisa pakai Kolmogorov-Smirnov. Kalau inferensial uji Z sama uji T. Yang berikutnya kita akan lihat analisis data dengan 2 variabel atau bivariate. Nah, prosedur bivariate 2 variabel itu untuk data nominal bisa menggunakan koefisien kontingensi.
Analisis pakai apa? Pakai chi-square test. Sedangkan untuk data ordinal itu bisa pakai koefisien korelasi. Misalnya pakai uji Human-Whitney, uji Kolmogorov-Smirnov, dan koefisien korelasi yang lain yang untuk non parametrik. Sedangkan untuk data interval atau rasio, analisisnya bisa pakai korelasi persen misalnya, atau korelasi lain yang untuk korelasi parametrik. Nah, disinilah untuk data interval rasio boleh menggunakan analisis regresi. Tetapi karena variabelnya cuma 2, bivariat, maka dipakailah analisis regresi sederhana, atau bisa dipakai uji T koefisien regresi dan perbedaan dua rata-rata. Yang ketiga, jika dilihat dari struktur hubungan, kalau ada sejumlah variabel, kita bisa menggunakan faktor analisis. Kalau struktur hubungan yang kita lihat adalah responden antar responden, maka bisa dipakai cluster analisis. Sedangkan sejumlah objek yang dinilai tergantung skala pengukurannya. Kalau untuk metrik interval rasio, pakai multidimensional scaling. Kalau untuk non metrik, pakai koresponden analisis. Kalau ini berkaitan dengan sejumlah objek. Terus, kalau kita lihat dari jumlah variabel yang diprediksi berkaitan dengan jumlah variabelnya, itu bisa dilakukan dengan yang pertama, jika terdapat satu variabel dependen dalam satu hubungan tunggal, artinya bahwa ada beberapa variabel yang menjadi penyebab dari variabel dependen tertentu. Nah, harus dilihat skala pengukur variabel dependennya. Kalau variabel dependennya itu variabel non-metrik, misalnya tadi datanya berasal dari data yang nominal atau khususnya nominal, maka alat analisis yang bisa dipakai adalah multiple discriminant analysis atau linear probability model. Sedangkan kalau skala pengukur variabel dependennya itu metrik, maka bisa digunakan multiple regression analysis atau analisis regresi ganda. Pilihan keduanya adalah conjoint analysis. Yang kedua, berkaitan dengan jumlah variabel yang diprediksi. Jika terdapat sejumlah variabel dependen dalam satu hubungan tunggal. Jadi di sini variabel dependennya lebih dari satu. Kalau datanya itu data non-metrik, nominal atau ordinal, maka kita bisa menggunakan canonical correlation analysis with dummy variables. Sedangkan jika skala pengukur variabel independen dan dependennya itu sama-sama metrik, interval atau rasio, harus lihat skala pengukur variabel dependennya. Kalau skala pengukur variabel dependennya metrik, maka pakai canonical correlation analysis. Sedangkan kalau variabel dependennya adalah non-metrik, ini untuk sejumlah variabel dependen dalam satu hubungan tunggal, maka dipakai multivariate analysis of variance.
Nah, yang terakhir, jika hubungan ganda sejumlah variabel independen dan dependen, jadi di sini variabel dependennya itu lebih dari satu tingkat, misalnya X1 dan X2 terhadap Y terhadap Z, X1, X2 terhadap Y terhadap Z. Ada pengukur lainnya, maka bisa digunakan struktur equation modeling. Demikianlah dan terima kasih. Perlu diingat bahwa untuk menganalisis data perlu memperhatikan data itu sendiri tipenya apa. Sebagai rangkuman, analisis data untuk variabel nominal dan ordinal menggunakan analisis non-parametrik. Sedangkan untuk data interval dan rasio menggunakan analisis parametrik. Sekian untuk bahasan tentang data sebelum kita melakukan analisis statistik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.